lain sekaligus ada yang mau kutanyakan. Kan kita ini beda kelas. Iya. Nah, jadi tadi pas dosen kami jelasin tentang aspek perbankan dalam bisnis, itu kan aku kurang paham kan. Nah, itu waktu kalian masuk pembahasan di situ itu udah dibahas nggak kira-kira? Soalnya kan aku belum paham kan apa yang dijelasin sama bapak itu kan. Nah, kira-kira tuh kalian udah dibahas nggak tentang aspek itu? Kalau itu udah kami bahas. Jadi gini aspek keuangan merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Secara keseluruhan penilaian dalam aspek keuangan meliputi hal seperti sumber-sumber dana yang akan diperoleh, kebutuhan biaya investasi, estimasi pendapatan dan biaya investasi selama beberapa periode termasuk jenis-jenis dan jumlah biaya yang dikeluarkan selama umur investasi, proyeksi neraca, dan laporan laba atau rugi untuk beberapa periode ke depan. Rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan. Oh gitu. Nah, terus kalau yang sumber-sumber dana kan biasanya kan diperlukan biaya untuk investasi. Nah, kan biayanya itu kan dengan modal yang besar ya. Kira-kira itu modalnya itu apa aja ya? Oh, kalau itu modal terbagi atas dua. Satu modal asing, dua modal sendiri. Modal asing atau modal pinjaman merupakan modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh secara pinjaman. Sedangkan modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan dengan cara mengeluarkan saham, baik secara tertutup atau terbuka. Oh, gitu. Nah, udah mulai paham lah aku. Nah, jadi kalau maksud dari kebutuhan biaya investasi itu maksudnya gimana ya? Investasi itu adalah penanaman modal dalam suatu kegiatan yang memiliki jangka waktu relatif panjang dalam berbagai bidang usaha. Komponen yang terkandung dalam biaya kebutuhan investasi biasanya disesuaikan dengan jenis usaha yang dijalankan. Secara garis besar, biaya kebutuhan investasi meliputi biaya prainvestasi, biaya aktiva tetap, dan biaya operasi secara umum. Oh iya, Sel. Aku kurang paham nih soal mengenai arus kas. Kemarin itu soalnya aku nggak masuk kan. Terus lagi pula pun kemarin aku tanya si Faiz kan. Baru kata dia, dia itu dari temennya. Itu pun dijelasin dia sampai kebutuhan investasi doang. Kamu tahu nggak sih? Oh, yang di bagian itu, Rif. Iya, aku paham kok. Bisa nggak sih jelasin sama aku gimana? Udah, ini aku jelasin ya. Arus kas adalah pergerakan uang masuk dan keluarnya suatu perusahaan, Rif, ataupun aliran kas yang ada di perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dan uang tunai yang diterima menandakan arus masuk dan uang tunai yang dikeluarkan berarti arus keluar. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang melaporkan sumber-sumber perusahaan dan penggunaan uang tunai dari waktu ke waktu. Adapun arus kas suatu perusahaan dapat dikategorikan sebagai arus kas dari operasi, investasi, dan pendanaan. Apakah kamu sudah paham, Rif? Iya, aku sudah mulai paham nih. Terus kalau mengenai rasio keuangan itu gimana ya, Sel? Kalau mengenai rasio keuangan sendiri itu, rasio keuangan adalah membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan untuk mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan serta menilai kinerja manajemen dalam suatu periode tertentu. Adapun pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan yaitu kreditur, pemegang saham, pemerintahan, manajemen, dan karyawan. Oh, begitu ya, Sel? Iya, Rif. Kalau mengenai pengukuran dengan rasio keuangan sendiri itu untuk menentukan apakah posisi keuangan perusahaan sehat atau tidak dapat diklarifikasikan ada 4 macam rasio keuangan, yaitu yang pertama itu ada rasio likuiditas, yang kedua rasio aktivitas, yang ketiga rasio solvabilitas, dan yang keempat itu ada rasio profitabilitas. Oh begitu ya, Sel. Oh, aku sudah mulai paham.
Terima kasih ya, Sel. Iya, Rif, kamu sudah paham kan? Aku pamit ya, lagian udah sore juga nih. Oh iya, kamu mau pamit ya? Iya, ya udah deh, terima kasih ya. Iya, sama-sama.